Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua dimanapun kalian berada, semoga saja kita selalu diberikan rahmat serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak lupa semoga kita selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Di zaman jahiliyah, hiduplah seorang raja yang bernama Habib bin Malik. Dia adalah penyembah berhala yang sangat fanatik dan menentang sekali serta membenci agama yang didakwahkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik perihal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah membaca surat, Raja Habib bin Malik penasaran dan ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian membalas surat itu yang isinya ia akan berkunjung ke kota Makkah. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah ia dengan 10.000 pasukannya menuju ke Makkah. Saat sampai di desa Abtah yang terletak di dekat Makkah, ia mengirim utusan untuk memberitahu kepada Abu Jahal bahwa dia telah di perbatasan kota Makkah. Maka disambutlah Raja Habib oleh Abu Jahal dan para pembesar Quraisy. Lalu Raja Habib bertanya tentang Nabi Muhammad. Salah satu dari pembesar Quraisy yang bernama Bani Hashim menceritakan di masa kecilnya Muhammad adalah anak yang bisa dipercaya, jujur, baik budi, tapi sejak berusia 40 tahun ia mulai menyebarkan agama baru, menghina dan menyepelekan Tuhan-Tuhan kami. Ia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami, jawab salah satu keluarga Bani Hashim. Raja Habib memerintahkan untuk menjemput Rasulullah SAW dan menyuruh untuk memaksa bila beliau tidak mau datang. Tetapi beliau saat itu datang dengan menggunakan jubah merah dan sorban yang berwarna hitam. Rasulullah SAW datang bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Khadijah radhiyallahu an. Sepanjang jalan, Khadijah radhiyallahu an menangis karena khawatir akan keselamatan suaminya. Demikian pula dengan Abu Bakar. Kalian jangan takut, kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah SAW. Sampailah mereka di desa Abtah. Beliau disambut dengan ramah dan dipersilahkan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika beliau duduk di kursi tersebut, memancarlah cahaya kemilau dari wajahnya yang sangat berwibawa, sehingga yang menyaksikannya pada waktu itu tertegun dan kagum. Raja Habib kemudian berkata, "Wahai Muhammad, setiap nabi memiliki mukjizat. Mukjizat apakah yang engkau miliki?" Dengan tenang Rasulullah SAW balik bertanya, "Mukjizat apa yang Tuhan kehendaki?" Raja Habib bin Malik menjawab, "Aku menghendaki matahari yang tengah bersinar engkau tenggelamkan. Kemudian munculkanlah bulan
lalu turunkanlah bulan ke tanganmu. Belah menjadi 2 bagian dan masukkan masing-masing ke lengan baju sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian keluarkan lagi dan satukanlah lagi. Lalu suruhlah bulan mengakui engkau adalah Rasul. Setelah itu kembalikan bulan ke tempatnya semula. Jika engkau dapat melakukannya, aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu. Mendengar itu Abu Jahal sangat gembira, mengira bahwa Rasulullah SAW pasti tidak dapat melakukan hal tersebut. Namun dengan tegas dan yakin beliau menjawab, aku akan penuhi permintaanmu Tuan. Kemudian Rasulullah SAW berjalan ke arah gunung Abi Ubais dan melakukan sholat 2 rakaat. Selesai beliau sholat, beliau kemudian berdoa dengan mengadahkan tangan tinggi-tinggi agar permintaan Raja Habib terpenuhi. Seketika itu juga tanpa diketahui oleh siapapun, turunlah 12.000 malaikat. Maka berkatalah malaikat, wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu bahwa Allah berfirman, wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan ragu. Sesungguhnya aku senantiasa bersamamu. Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman ajali tentang permintaan Habib bin Malik. Pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan serta mengganti siang dengan malam. Habib bin Malik mempunyai seorang putri yang cacat, tidak punya kaki dan tangan, serta buta. Allah telah menyembuhkan anak itu, sehingga ia bisa berjalan, meraba dan melihat. Lalu bergegaslah beliau turun menjumpai orang-orang kafir, sementara bias cahaya kenabian yang memantul dari wajahnya semakin bersinar. Waktu itu matahari telah beranjak senja, matahari hampir tenggelam sehingga suasananya terlihat remang-remang. Tak lama kemudian Rasulullah SAW berdoa agar bulan segera terbit. Maka seketika terbitlah bulan dengan sinar yang sangat terang. Lalu dengan 2 jari Rasulullah SAW mengisyaratkan agar bulan itu turun kepadanya. Tiba-tiba suasana menjadi sangat menegangkan ketika mendengar suara gemuruh yang dahsyat. Segumpal awan mengiringi turunnya bulan ke tangan Rasulullah SAW. Setelah itu beliau membelahnya menjadi 2 bagian. Lalu beliau memasukkan ke lengan baju kanan dan kiri. Tidak lama kemudian beliau mengeluarkan potongan bulan itu dan menyatukannya kembali. Orang-orang yang menyaksikan dibuat takjub, menyaksikan beliau menggenggam bulan yang bersinar dengan indah dan sangat cemerlang. Bersama dengan itu bulan mengeluarkan suara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pikiran dan perasaan semua orang yang hadir terguncang ketika menyaksikan keajaiban itu.
Sungguh itu bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata. Sebuah mujizat yang sangat luar biasa hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari itu tak mungkin terjadi pada manusia biasa, meski ia sangat lihai dalam ilmu sihir sekalipun. Namun hati Raja Habib rupanya masih belum puas. Maka ia pun berkata, "Wahai Muhammad, aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Namun belum lagi Raja Habib sempat melanjutkan ucapannya, Rasulullah memotong pembicaraannya. "Engkau mempunyai anak yang cacat. Sekarang Allah telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna." Raja Habib pun terkejut karena tidak ada siapapun yang tahu penyakit anaknya yang lumpuh dan matanya buta kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya saja. Mendengar itu, betapa gembiranya hati Raja Habib. Dengan spontan ia pun berdiri dan berseru, "Wahai penduduk Makkah, kalian yang telah beriman, janganlah kembali kafir. Karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi, sesungguhnya Muhammad adalah utusan dan hambanya." Melihat semua itu, Abu Jahal pun merasa jengkel dan sangat marah. Dengan emosi berkata kepada Raja Habib, "Wahai Raja Habib, engkau telah beriman kepada tukang sihir ini hanya karena menyaksikan kehebatan sihirnya." Namun Raja Habib tidak menghiraukannya dan bergemas untuk pulang. Sampai di pintu gerbang istana, putrinya yang sudah sempurna menyambutnya sambil mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tentu saja Raja Habib terkejut. "Wahai putriku, dari mana kamu mengetahui ucapan itu? Siapa yang telah mengajarimu?" "Wahai ayahku, aku bermimpi didatangi seorang lelaki yang tampan rupawan, yang memberitahu ayah telah memeluk Islam. Dia juga berkata, jika aku menjadi muslimah, anggota tubuhku akan menjadi lengkap. Tentu saja aku mau. Kemudian aku mengucapkan 2 kalimat syahadat," jawab sang putri. Maka seketika itu juga Raja Habib pun bersujudlah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, itulah tadi kisah tentang beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.